Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad dari tim penyusun panduan inventarisasi pohon perkotaan WRI Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pendataan pohon atau inventarisasi pohon menggunakan aplikasi ArcGIS Survey 123 dan pengukuran di lapangan. Oke, selamat menyaksikan. Pendataan pohon melalui survei lapangan menggunakan aplikasi ArcGIS Survey 123 terdiri atas 3 tahapan, yaitu 1. Persiapan 2. Survei lapangan 3. Monitoring dan evaluasi data. Tahap persiapan terdiri atas 1. Pembuatan form survei pohon dan 2. Persiapan peralatan. Panduan pembuatan formulir survei dengan ArcGIS Survey 123. Untuk membuat formulir survei, buka situs web ArcGIS Survey 123. Sign in dengan akun Anda, masukkan user ID dan kata sandi. Kemudian klik sign in. Selanjutnya klik new survey untuk membuat formulir survei baru. Ada beberapa pilihan untuk membuat survei baru, yaitu menggunakan blank survey, memilih template survei, atau menggunakan aplikasi Survei 123 Connect. Dalam panduan ini, kita akan menggunakan aplikasi Survei 123 Connect. Unduh aplikasi Survei 123 Connect dan install di komputer Anda. Setelah aplikasi terinstall, buka aplikasi tersebut. Untuk membuat survei baru, klik New Survey. Sebuah formulir Excel akan muncul di mana Anda dapat mengisi data yang diperlukan, seperti tipe data, format data, dan label data. Yang perlu diperhatikan juga adalah kolom calculation untuk memasukkan rumus yang dibutuhkan dalam perhitungan data tertentu. Berikut tampilan sheet choice untuk menuliskan pilihan-pilihan jawaban yang tersedia di formulir survei. Berikut adalah contoh formulir survei yang sudah dibuat. Ada beberapa elemen yang harus diisi, seperti tanggal, lokasi survei, nomor pohon, titik koordinat pohon, nama surveyor, nama lokal pohon, diameter batang, dan seterusnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini juga terdapat kolom untuk data-data yang memerlukan rumus. Rumus tersebut dapat dimasukkan pada bagian yang sesuai. Kemudian, ada opsi untuk mengupload foto atau mengambil gambar pohon. Setelah formulir survei selesai dibuat, formulir tersebut akan muncul di daftar survei kita. Ini adalah formulir survei yang sudah ada. Formulir ini mencakup data yang kita butuhkan, seperti tanggal survei, lokasi survei, nomor pohon, koordinat pohon, nama surveyor, nama lokal pohon, serta pilihan-pilihan jenis pohon. Jika jenis pohon yang ada dalam daftar tidak sesuai, kita bisa memilih jenis lainnya dan mengisi kolom nama lokal pohon lainnya. Selain itu, terdapat kolom data untuk diameter batang pohon, tinggi total pohon, lokasi kerusakan, tipe kerusakan, tingkat keparahan kerusakan, kemiringan batang, kondisi lingkungan sekitar pohon, dan foto-foto pohon yang relevan. Setelah semua data terisi, klik Publish. Setelah dipublikasikan, formulir survei ini akan muncul di akun kita. Untuk mempublikasikan survei, klik Collaborate untuk mengatur pengaturan survei. Di sini, ada tautan yang bisa dibagikan kepada surveyor. Tautan ini juga dapat menggunakan QR Code. Pada pengaturan ini, ada pilihan terkait bagaimana survei akan dibuka. Pilihannya antara membuka langsung di browser, atau memilih untuk membuka survei di browser atau aplikasi Survei 123, atau langsung membuka aplikasi Survei 123. Ada juga pengaturan tentang siapa yang dapat mengupdate data survei. Pilihan untuk submit juga tersedia. Apakah hanya menambah data baru, menambahkan dan mengupdate, mengedit data, atau menambahkan, mengupdate, dan menghapus data. Kemudian, ada pengaturan terkait multiple submission. Apakah hanya satu data atau lebih dari satu data yang dapat dikirim oleh surveyor? Selain itu, ada status survei. Apakah survei tersebut masih dibuka atau sudah ditutup? Kita juga bisa menentukan kapan survei tersebut dibuka dan ditutup. Setelah selesai mengatur, klik Save dan bagikan tautan survei kepada surveyor. Persiapan peralatan. Peralatan yang dibutuhkan terdiri atas aplikasi mobile yang perlu diinstal di smartphone dan peralatan pengukuran di lapangan. Aplikasi smartphone yang dibutuhkan.
Argis Survei 123 untuk input data pohon. TRIS untuk mengukur tinggi pohon. Busur derajat atau protraktor untuk mengukur kemiringan batang. Peralatan pengukuran lapangan yang diperlukan, P-band atau meteran untuk mengukur diameter batang. Meteran atau tali untuk mengukur jarak antara pohon dan surveyor ketika mengukur tinggi pohon. Tripod untuk membantu pengukuran tinggi pohon. Pengamatan dan pengukuran pohon. Menyiapkan aplikasi Survei 123. Sebelum membuka aplikasi Survei 123, pastikan GPS di handphone telah diaktifkan. Setelah itu, klik tautan survei yang telah disediakan. Secara otomatis, aplikasi Survei 123 akan terbuka. Pilih Continue to sign in, kemudian forum survei akan muncul. Mengisi data pada forum survei, beberapa data yang perlu diisi meliputi tanggal. Klik kolom tanggal untuk mengisi tanggal survei. Lokasi survei, isikan lokasi survei. Nomor pohon, masukkan nomor pohon yang sedang diobservasi. Titik koordinat, disarankan untuk menggunakan tagging di peta. Lokasi titik surveyor akan muncul di peta. Untuk akurasi yang lebih tinggi, lakukan tagging langsung dengan menggunakan Base Map World Imagery untuk mempermudah identifikasi pohon. Zoom in dan cari gambar pohon yang sedang didata. Geser peta hingga pohon yang dimaksud muncul. Lalu checklist. Pengukuran diameter batang. Untuk mengukur diameter batang, kita menggunakan P-band atau meteran. Jika menggunakan P-band, kita dapat langsung mendapatkan diameter batang. Jika menggunakan meteran biasa, kita akan mengukur keliling batang pohon yang kemudian dibagi dengan 3,14 untuk mendapatkan diameter. Pengukuran diameter dilakukan pada ketinggian sekitar 130 cm dari permukaan tanah atau setinggi dada pada kondisi pohon normal. Pengukuran tinggi pohon. Untuk mengukur tinggi pohon, kita menggunakan aplikasi TRIS yang bisa diunduh di Play Store. Tentukan jarak antara surveyor dan pohon, misalnya 20 meter. Bidik sudut atas dengan menarik garis tegak lurus dari pangkal pohon ke titik tertinggi pohon. Klik top untuk mengukur sudut atas, lalu bidik sudut bawah, yaitu bagian dasar pohon yang menyentuh permukaan tanah. Setelah memperoleh angka, klik bottom dan klik calc untuk menghitung tinggi pohon. Masukkan angka yang muncul ke dalam aplikasi Survei 123. Mengidentifikasi kerusakan pohon. Untuk identifikasi kerusakan pohon, kita menggunakan metode Forest Health Monitoring atau FHM yang terdiri dari 3 komponen. Lokasi kerusakan. Pohon dibagi menjadi 9 bagian sebagai berikut. Tipe kerusakan. Kerusakan dapat berupa kanker, cong atau buah jamur Ganoderma, luka terbuka, dan lainnya. Tingkat keparahan kerusakan. Mengukur persentase kerusakan pada bagian yang teridentifikasi. FHM memungkinkan kita untuk mengidentifikasi hingga 3 jenis kerusakan pada setiap pohon. Mengukur kemiringan batang. Kemiringan batang terdiri atas batang miring alami dan batang miring tidak alami. Batang miring alami atau natural line disebabkan oleh arah pertumbuhan pohon yang terhalang oleh faktor eksternal seperti cahaya matahari. Batang miring tidak alami atau unnatural line disebabkan oleh kerusakan sistem perakaran atau faktor lain seperti angin atau konstruksi. Untuk mengukur kemiringan batang, kita menggunakan aplikasi busur derajat atau protraktor. Setelah menginstal aplikasi, buka dan arahkan kamera handphone hingga garis 0 pada busur derajat sejajar dengan dasar batang pohon. Geser garis pengukuran sesuai dengan kemiringan batang pohon. Hasil pengukuran akan muncul dalam bentuk derajat. Mengamati kondisi lingkungan sekitar pohon. Jika diperlukan, amati kondisi lingkungan sekitar pohon yang bisa mempengaruhi pertumbuhannya. Ada beberapa pilihan kondisi yang dapat diidentifikasi, seperti gangguan konstruksi, gangguan kabel listrik, vandalisme, dan lain-lain, atau kita bisa menambahkan pilihan lain jika dibutuhkan. Mengambil foto pohon. Ambil foto kerusakan pohon, 1, 2, sampai 3 foto kerusakan. Ambil foto bagian-bagian pohon yang menjadi ciri khas jenis pohon, seperti daun, buah, atau bunga. Ambil foto pohon utuh dan kondisi lingkungan sekitar pohon. Mengirim data ke server. Setelah semua data pohon lengkap, klik checklist untuk melanjutkan. Pilihan pengiriman yang tersedia adalah
kirim sekarang atau send now untuk mengirim data langsung ke server. Lanjutkan survei atau continue di survei untuk melanjutkan survei atau mengoreksi data. Simpan di kotak keluar atau save in outbox untuk menyimpan data di handphone tanpa mengirimnya langsung ke server. Pengiriman data ke server membutuhkan waktu beberapa detik hingga beberapa menit. Tergantung koneksi internet, disarankan untuk memilih opsi save in outbox agar data disimpan terlebih dahulu pada handphone. Kemudian kirimkan data secara berkala saat sudah terkumpul atau saat istirahat. Memantau, mengevaluasi, dan mengoreksi data pohon. Untuk memantau, mengevaluasi, dan mengoreksi data, kita masuk ke platform survei123.argis.com. Kemudian klik masuk atau login. Masukkan user ID dan password. Dan klik masuk. Pada menu My Surveys, di sini ada daftar survei yang sudah kita buat. Kita pilih survei inventarisasi pohon perkotaan. Ini adalah overview data survei kita. Ada jumlah data yang terekam, jumlah partisipan, tanggal. Kemudian kita buka di tab Analyze. Ini adalah rekapitulasi data-data yang sudah masuk. Data lokasi survei, nama pohon, nama survei, dan seterusnya. Ini adalah tampilan rekapitulasi datanya dalam bentuk grafik dan tabel. Di sini ada nama lokal pohon, diameter batang, tinggi total, lokasi kerusakan, tipe kerusakan, tingkat keparahan, kelas kerusakan, kemiringan batang, dan seterusnya. Total carbon stock, serapan karbon, dan seterusnya. Di sini juga ada foto-foto pohon, foto kerusakan, foto daun, foto lingkungan sekitar. Untuk memeriksa kebenaran data, kita bisa melihat dari rekapitulasi ini. Misalnya pada nama lokal pohon, kita lihat ada jenis yang tidak biasa, yaitu jenis sengon yang tidak biasa ada di pinggir jalan. Maka kita cek di tab data. Ini adalah daftar data-data yang sudah masuk. Kita klik filter, dan kita pilih nama lokal pohon. Kita masukkan sengon. Klik apply. Ini adalah data pohon sengon. Kita klik datanya, maka dia akan muncul atribut-atribut datanya. Kemudian untuk memeriksa jenis pohon, kita bisa melihat dari foto daun. Kita lihat fotonya. Nah, ini adalah jenis pohon terembesi ya, bukan sengon. Untuk memperbaiki data ini, klik edit this record. Kemudian kita arahkan ke nama lokal pohon. Kita ganti menjadi terembesi. Kita juga bisa mengedit data-data lainnya, seperti diameter batang, tinggi total, lokasi kerusakan, tipe kerusakan pohon, dan seterusnya. Setelah selesai kita perbaiki, klik submit. Oke, sekarang data kita sudah diperbaiki. Kemudian contoh lainnya adalah kita ingin memeriksa titik koordinat pohon. Apakah pas di titik pohon atau melenceng? Kita buka Basemap Imagery. Zoom in. Nah, di sini terlihat ada titik pohon pada gambar gedung. Kita akan perbaiki data ini. Kita dapat bertanya kepada surveyor tentang titik pohon yang sebenarnya di lapangan. Setelah kita mengetahui titik pohonnya, selanjutnya kita akan edit. Kemudian kita masuk ke titik koordinat pohon. Buka Basemap Imagery. Maka kemudian kita geser titik tersebut ke titik pohon yang sebenarnya. Setelah itu, kita submit. Maka, titik pohon akan berpindah sesuai dengan titik yang sebenarnya. Dan untuk data-data lainnya, kita bisa melihat dari rekapitulasi data di tab Analyze seperti cara sebelumnya. Setelah data selesai diperbaiki, kita akan mendownload data ini untuk diolah lebih lanjut. Klik tab Data. Klik Export. Di sini ada beberapa pilihan format data. Ada CSV, Excel, KML, Shapefile, dan Geodatabase. Untuk data yang lengkap dengan foto-fotonya, kita bisa memilih file Geodatabase. Demikian cara untuk memonitoring, evaluasi, dan memperbaiki data-data yang sudah masuk. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial pendataan pohon perkotaan ini. Untuk informasi lebih jelas, teman-teman bisa membaca panduan inventarisasi pohon perkotaan di website WRI Indonesia.